korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Kenyataan bahwa sebagian dari mereka yang paling getol ngajarin soal akhlak malah jadi pelaku pelanggaran paling serius terhadap ajaran yang mereka umbar sendiri. Di Indonesia, negeri yang katanya menjunjung tinggi keberagaman agama, ternyata nggak bebas dari ironi kelas berat. Dari berbagai agama, berbagai latar belakang keyakinan, ada aja tokoh agama yang ketangkap basah ngelakuin hal yang benar-benar nggak bisa dimaafin. Bukan cuma satu atau dua orang, tapi cukup banyak buat bikin orang waras geleng-geleng kepala. Yang seharusnya jadi panutan malah jadi masalah. Yang seharusnya ngajarin kejujuran malah ngumpetin borok sendiri dalam-dalam. Contohnya di Jombang, Jawa Timur, ada cerita yang pahitnya bukan main. Sebuah pesantren besar tempat orang tua titipin anak buat belajar agama dan akhlak malah jadi tempat mimpi buruk buat para santri perempuan. Nama pelakunya adalah Becky, nama yang sekarang mungkin lebih banyak dibisikin orang daripada disebut keras-keras. Dia adalah anak dari kiai besar di pesantren Sidikiyah, dan banyak orang yang bilang dia adalah pewaris mahkota spiritual. Tapi yang gak banyak orang tahu, atau lebih tepatnya gak mau tahu, dia juga adalah dalang dibalik 9 perempuan yang jadi korban. Jangan membuat saya masuk surga sendiri. Maksudnya mungkin kejadian ini sudah sangat viral hingga membuat buah bibir di kalangan para orang-orang pembenci saya. Jangan sampai dosa-dosa saya diambil semua sama kalian, lalu saya ambil semua pahala kalian kan untuk saya, dan saya masuk surga sendiri. Lo bayangin pesantren yang katanya suci, tempat ngaji, tempat orang cari kedamaian, malah jadi tempat trauma. Polisi pun sempat kesulitan nyentuh si Becky. Kenapa? Karena ratusan santri pasang badan, halangi penangkapan kayak lagi bela pahlawan. Mirisnya bukan si pelaku yang dicaci, tapi para korban yang berani bersuara malah dituduh pembohong. Nama besar sang ayah dan jubah kehormatan pesantren semuanya dipakai buat nutupin bau busuk yang udah nyebar kemana-mana. Dan waktu akhirnya si Becky dijatuhin hukuman 7 tahun penjara, rasanya kayak ketok palu itu cuma formalitas. Korbannya tetap dihantui, sementara banyak orang masih tunduk sama nama besar, bukan sama kebenaran. Di tempat lain, terutama di Bandung yang gak kalah kelam, Heri Wirawan, seorang ustadz yang tampangnya kalem dan omongannya lembut, ternyata monster dalam bentuk manusia. Dia bangun sekolah agama, asrama santri, dan dari situlah mimpi buruk dimulai. Bukan 1 atau 2 orang, tapi 13 santriwati yang dia 2016 yang lalu, dan beberapa dari mereka hamil. 7 anak lahir dari rahim yang harusnya lagi sibuk belajar, bukan malah harus berjuang hidup dengan luka batin. Dan ini semua dilakukan sistematis, rapi, dan terorganisir, kayak bisnis dosa yang dibungkus dakwah. Negara akhirnya kasih vonis hukuman buat Heri, tapi ya gitu, yang dibahas masyarakat malah balik lagi ke urusan jangan buka aib ulama. Seolah-olah yang penting itu bukan nyelamatin korban, tapi jaga reputasi orang yang nyakitin. Di negeri ini aib orang itu lebih ditakutin daripada keadilan. Dan lo tahu apa yang paling bikin gregetan? Banyak orang yang masih bilang ini semuanya ujian dari Tuhan, bukan kejahatan dari manusia. Kita lanjut lagi ke Sumatera Barat dan Banten. Ceritanya juga nggak jauh beda. Di Kota Padang, guru ngaji di musola nyentuh anak laki-laki dengan cara yang gak bisa dimaafin. Dan di Tangerang, seorang ustadz jebak anak perempuan usia 14 tahun, manfaatin status posisi dan Tapi jangan salah, ini bukan cuma cerita dari satu agama. Gereja pun punya noda yang susah dilupain. Contohnya di Bekasi, seorang pendeta perempuan usia 12 tahun.
korban dibungkam pakai janji manis soal ampunan. Dan di Jawa Timur ada pendeta lain yang dihukum 15 tahun penjara karena 7 anak panti asuhan. Mereka nggak cuma disakitin secara fisik, tapi juga dimanipulasi lewat kata-kata yang seolah-olah itu suci. Dan kasus yang paling nyesek datang dari Depok. Seorang pembimbing misdinar yaitu Sahril Parlindungan Marbun udah puluhan anak laki-laki sejak tahun 2000 yang lalu. Tapi gereja awalnya malah lebih sibuk nutup-nutupin. Baru setelah tekanan publik makin kenceng, proses hukum dijalani. Ini bukan soal satu pelaku, ini soal sistem yang ngebiarin predator jalan bebas selama bertahun-tahun. Korban disuruh diem, jemaat dibutakan sama fanatisme, dan lembaga keagamaan sibuk jaga citra. Nama baik lebih penting dari suara anak-anak yang udah dihancurkan. Bali juga punya cerita sendiri. Tahun 2021 yang lalu, Iwayan Mahardika, seorang tokoh spiritual dan pengajar meditasi, dilaporin karena nyalurin ajaran spiritualnya lewat cara yang menjijikan. Beberapa perempuan muda bersuara. Mereka bilang dia dengan modus ritual pembersihan diri. Sakit banget sih. Orang datang buat nyari ketenangan batin, malah jadi korban penyalahgunaan kepercayaan. Dan pelaku bilangnya kalau semua itu bohong, tapi laporan tetap berjalan. Dan yang paling penting, suara korban akhirnya bisa tembus ke ruang publik. Lo ngerti kan, ini bukan kasus satu atau dua. Ini udah jadi sistem yang rusak. Agama yang harusnya jadi tempat berlindung justru dijadiin tameng buat para predator. Dan lebih sedihnya lagi, masyarakat kita seringkali lebih takut ngerusak citra tokoh agama daripada nyari keadilan buat korban. Fanatisme bikin mata buta dan hati mati rasa. Seolah-olah asal pelakunya bawa-bawa nama Tuhan, semuanya bisa dimaafkan. Dan ini ya bukan soal nyerang agama, ini soal nuntut tanggung jawab. Soal ngingetin bahwa simbol agama bisa disalahgunain. Otoritas moral bisa jadi alat buat manipulasi. Dan kalau lembaga keagamaan beneran mau dipercaya, mereka kudu berani beresin rumah sendiri. Bukan cuma sibuk ngejaga citra, tapi juga serius ngasih ruang buat evaluasi dan koreksi. Yang paling nyakitin tuh ketika sebagian umat malah milih pura-pura buta. Mereka lebih percaya jubah dan jenggot daripada air mata korban. Mereka lebih nurut sama suara dari mimbar daripada hasil penyidikan hukum yang jelas-jelas ada buktinya. Di mata mereka, pelanggaran bisa dimaafin asal pelakunya kelihatan religius, ngomongnya pelan, dan punya masa yang banyak. Tapi umat lupa, kesolehan sejati itu nggak bisa diukur dari seberapa banyak ayat yang dihafal, seberapa rajin ceramahnya, atau seberapa lembut cara ngomongnya. Kesolehan itu diuji waktu nggak ada yang lihat, waktu nggak ada kamera, nggak ada pengikut, nggak ada pujian. Disitulah manusia kelihatan aslinya.